Oke teman-teman, kita lanjut diskusi kita dalam suasana dingin hujan Kota Makassar ini bersama Pak Taju dan Pak Ramsa. Pak Taju, tadi kita berbicara tentang reformasi, betapa reformasi itu karena seperti Anda bilang tadi, karena bukan revolusi jadi dia menjadi reformasi, tetapi hampir semua sudut-sudut kemasyarakatan itu juga terreformasi, terreform, baik hukum, ini hukum. Saya berbincang-bincang sama teman-teman aktivis, mereka mengatakan begini, dengan Cuk, ini susah juga orang-orang hukum karena sudah terkooptasi dengan politik, sehingga ada kecenderungan integritas hukumnya menurun karena pilkada menjadi konsultan bupati ini. Betul. Ketika bersengketa hukum kelihatan sekali bahwa integritasnya turun. Karena apa? Taju itu tahu bahwa dia salah, tapi karena sudah didampingi dengan mau dia apa? Nah ini ya. Jadi sebenarnya saya mau masuk dulu di sini, tapi nanti saya akan ke sana. Ini kan sebenarnya kalau kita pakai teorinya Lawrence Friedman itu ada 3 kunci. 1, substansi hukum. Yang kedua, struktur. Ya. Kemudian budaya hukum. Suryono Sukanto menambah 1, sarana dan prasarana. Tetapi kalau sebenarnya kalau menurut Lawrence Friedman itu struktur itu masuk di dalam, tapi Suryono Sukanto dia pisahkan ini. Nah, sekarang kita lihat. Tadi seketika saya mengatakan tentang sistem pemilu dalam kaitannya dengan penegakan hukum, kan produk politik tadi itu undang-undang pemilu yang dibikin oleh pembentuk undang-undang yang notabene dia adalah juga nanti akan ikut pemilu di berikutnya. Dia kan sudah merancang bagaimana nanti dia mendapatkan kursi sembali. Bahwa kemudian nanti dia beli kursi, kan dia sendiri yang bikin. Kalau dia tidak punya uang dan kemudian dia korupsi, ya siapa suruh bikin? Begitu pula misalnya pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Nah kemudian coba lihat, kita di Sulawesi Selatan, orang yang sangat dianggap sangat bersih, cuma 2 tahun 4 bulan dia diambil oleh KPK. Siapa yang sangka? Itu adalah proses politik yang sangat mahal yang dia lewati, dan kemudian dia mau menyimpang lagi supaya nanti pundi-pundinya siap untuk 2024. Nah, dia simpan, ternyata belum sampai di sana dia sudah masuk. Karena ini sistem sudah tidak beres. Nah, sementara tadi ini substansi ini seharusnya dari sini substansi sudah bagus supaya tidak memungkinkan orang untuk diberi peluang untuk macam-macam. Nah, baru misalnya tadi kalau kita bicara hakim, jaksa, pengacara, polisi, itu namanya struktur. Mereka inilah yang menegakkan hukum. Nah, kalau substansi yang diberikan kepada dia hukumnya ini bagus, kemudian mereka menegakkannya dengan bagus, dia akan melahirkan budaya namanya perilaku hukum. Jadi budaya hukum itu adalah perilaku dan sikap orang terhadap hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, memang apakah di Indonesia ini sejak dahulu kala orang itu tunduk dan taat pada hukum? Sejak kapan itu orang Indonesia menghargai hukum? Ini salah satu kesalahan Orde Baru yang tidak pernah mendidik rakyatnya taat pada hukum. Karena dari dulu itu dia tidak, ya dulu pekerjaan saya tidak ada artinya di zaman Orde Baru. Tidak kan, tapi kalau kita lihat Pak Taju ya, dari faktor sosial hukum ya, sosial hukum. Kan kalau kita lihat memang tidak sempurna 100%. Tetapi kalau saya merasakan, sama Anda juga merasakan, sebelum reformasi kan tidak sekacau setelah reformasi dengan sebelum reformasi. Ya kan? Sama dengan kita mengatakan waktu di zaman kerajaan, misalnya Datu Wajo, Kerajaan Goa, kan pelanggaran sedikit sekali karena hubungan sosial kemasyarakatan itu kan kuat sekali. Sehingga ada kepatuhan yang lebih tinggi. Tapi ketika undang-undang itu, aturan itu masuk kepada sistem politik, dia menjadi berkurang, idealismenya makin kurang kan, seperti itu. Nah, itu yang saya bilang tadi kan, dari teman-teman aktivis mengatakan bahwa banyak sekali sekarang orang hukum juga terpengaruh dengan politik. Ada yang tadi saya belum jawab, Kak Ancu.
tanya soal tadi orang-orang hukum. Iya. Jadi bukan saja artinya orang-orang yang di kalangan akademik yang seharusnya punya idealisme, Iya. masuk menjadi konsultan politik, Berubah. Jadi kalau Anda akui itu ada akui kan begini. Sebenarnya ini kan ada satu hal, kan tadi saya bicara buat budaya. Nah, ada satu hal, kan Kak Ancu juga kan orang ekonomi karena dia pengusaha juga kan latar belakangnya. Ini saya melihat memang Indonesia ini sebenarnya tidak siap menghadapi tantangan global. Oh, ya. Kalau itu setuju. Ya, kenapa? Karena ketika Soeharto membuka keran globalisasi untuk Indonesia, ini kan terjadi, ini kan globalisasi itu kan sebenarnya ekspansi kapitalisme internasional. Iya. Ya toh? Ya maaf karena saya juga suka baca buku ekonomi ya. Ini, jadi terjadi ekspansi kapitalisme internasional yang kita tidak siap menghadapi itu. Akhirnya apa? Kapitalisme internasional ini kan dia apa? Dia mengekspor itu gaya hidup materialis. Nah, gaya hidup materialis ini kan melalui yang seperti kita ini, kita punya televisi, dulu cuma televisi, sekarang handphone, ya kan? Yang ada di kantong-kantong kita sekarang itu gaya hidup, itu di dalamnya itu apa saja kita buka, semua ada di dalamnya gaya hidup. Mau seks, mau cara berpakaian, mau cara bergaul, semua ada di dalam. Termasuk untuk menikmati hidup dengan enak. Punya ini seperti begini kan, ini gaya hidup ini. Ya kan? Kan begitu. Iya. Anti korupsi tapi dia pakai Rolex kan? Ya, apa? Kan begitu, tidak apa-apa kalau kan dia bukan pejabat negara toh. Nah ini kan sebenarnya orang tidak siap itu. Ya. Tidak bisa menahan diri, artinya begini. Kan kalau misalnya di negara maju itu kan ada namanya standar hidup. Iya. Kalau di Brunei itu, saya kebetulan pernah ke sana. Jadi kalau misalnya mulai dari, kalau dia guru TK, dia dihidup sesuai dengan kelasnya sama guru TK. Kalau dia guru SD, guru SD. Kalau dia guru SMP, SD, kemudian dia dosen, kemudian dia misalnya PNS, jabatannya apa, orang taat dan tunduk pada ininya. Itulah sebabnya kenapa ada pembuktian terbalik. Di Malaysia juga begitu. Badan Pencegahan Rasuah itu salah satu tugas tadi kan pencegahan toh. Nah, mengapa ada pembuktian terbalik? Kenapa sekarang tidak mau politisi bikin pembuktian terbalik diberlakukan? Karena dia mau korupsi. Kasarnya gitu loh. Coba kalau kan itu kan pembuktian terbalik itu praduga bersalah. Iya. Bukan praduga tidak bersalah. Sistem pembuktian terbalik itu adalah siapa yang mempunyai sesuatu, kalau dia pejabat negara, dia harus membuktikan dari mana asalnya kalau lebih daripada gajinya. Ya. Indonesia tidak mau. Ramsa, Ya. tadi kita beralih sedikit ya, karena Anda di penggiat pemberantasan korupsi. Tapi kan persoalan korupsi itu kan kalau saya melihat ada dua. Pertama, upaya untuk pencegahan itu belum begitu kuat. Satu. Yang kedua, ketika korupsi itu terjadi, juga terjadi permasalahan di antara, kalau saya melihat, saya bukan orang, tapi saya menilai bahwa ada ketidakpercayaan, saling ketidakpercayaan antara APH. Misalnya kasus Batua dan kasus yang banyak lagi, ya kan? Artinya saya selalu anggap begini, kasus Batua ini menurut saya apa yang dibikin oleh Polda selesai. Pertama yang dikatakan tadi, semua orang yang tersangkut di situ ditersangkakan. Yang paling parah bahwa proyek ini total loss, nggak bisa dipakai, hancur, tidak bisa dipakai. Artinya apa? Tiang-tiangnya kelihatan. Ya, artinya apa? Polisi kan tidak ujuk-ujuk bikin seperti mentersangkakan orang, kan tidak segampang itu juga menurut saya. Benar. Dia ada penelitian, ada penyidikan, ada pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi, gelar perkara, tersangka dengan sama tajuk misalnya. Tapi kan hampir semua persoalan di Sulawesi Selatan ini bolak-balik antara jaksa polisi, jaksa polisi, jaksa polisi, jaksa. Dan bukan waktu lama. Tadi saya diskusi sampai juga sama teman hukum. Apa masalahnya? Ya. Menurut Anda? Jadi begini dengan Jo. Bukan cuma persoalan RS Batua saja sebenarnya. Jadi tadi kata Judin Rahman mengatakan bahwa saya ngomong tentang ketidakpercayaan terhadap kepolisian dan kejaksaan. Lembaga kepolisian dan kejaksaan ini sangat bagus. Yang menjalankan ini nih, yang perlu ada kaderisasi yang
tidak berjalan yang baik untuk mengelola dua lembaga ini. Itu yang pertama yang harus Di mana kita tidak bawahi. beresnya itu? Apakah proses rekrutmennya Kalau atau saya- perilakunya yang tidak beres? Pertama adalah proses rekrutmen, kemudian siapa yang merekrut gitu. Hmm. Ya, kita bisa sendiri inventarisir sekarang. Ya rata-rata sekarang yang ke Akpol kemana kan bisa ditahu siapa-siapa yang ke Siapa Akpol. itu? Siapa itu? Siapa itu? Itu aja pertanyaannya. Itu aja pertanyaan dengan Cuk. Nah, kita kembali ke persoalan RS Batua. Bukan cuma RS Batua. Sebenarnya kalau kita memahami betul seperti yang kita katakan tadi, lengkap sekali nih sebenarnya. Harusnya itu tidak bolak-balik. Coba ada kata Ajuk di sini nih. Sebenarnya begini, saya dulu itu mengenai soal lengkap begini. Ini kan karena kebetulan saya ini kan pengacara, latar belakang saya akademik. Kalau saya menjadi pengacara salah satu pihak yang misalnya kalau kan itu harus ditahu sebenarnya. Kalau ini kan teori sebab akibat itu ada 3 teori besar yang untuk membuktikan sesuatu terjadi sebagai akibat dari perbuatan si A. Ada 3 teori besar. Pertama itu adalah teori conditional qua non. Teori conditional qua non itu mengatakan bahwa semua syarat adalah sebab dari terjadinya akibat. Ya. Contoh dia kasih begini. Kalau ada rumah terbakar, misalnya tetangganya Pak Ramsa terbakar, dibakar oleh si A misalnya, maka menurut teori ini harus dilihat mulai dari kalau kebakaran itu menggunakan sumbu, kemudian disiram dengan bensin, dan kemudian menggunakan korek api, apakah korek api kayu atau korek api gas, maka semua mulai dari penjual korek api yang menjual sumbu, yang membuat sumbu, kalau sumbu dibuat dari kapas, maka kebun kapas juga, yang punya kebun kapas juga ditangkap, sampai kepada yang menjual bensin dan menyiram bensin ditangkap semua. Sebelum kita lanjut, Itu teori yang paling kuno. Iya. Nah, makanya saya mesti tahu dulu ini. Iya. Apakah ini yang kita tidak lihat ini konstruksinya ini. Karena konstruksi perkara itu bisa dibangun. Ini sangat teoritis Iya. ya. Konstruksinya harus tahu. Yang kedua, ada teori namanya teori mengeneralisasi. Teori mengeneralisasi itu menyatakan bahwa dia menggunakan anggapan umum. Kalau anggapan umum kan deduksi ya, Iya. deduksi itu. Jadi kalau ini terjadi sesuatu itu dianggap sama semua. Saya kasih contoh. Kasus Mirna dan Jessica, kasus racun. Pada perjalanan hukum di dunia, kalau ada sesuatu kejadian kemudian tidak ada orang lain di situ, maka sesuatunya yang bisa dianggap penyebab dari matinya orang lain adalah yang ada di situ. Maka dianggaplah satu-satunya ada di situ di tempatnya kopi racun adalah Jessica, maka dia satu-satunya dituduh bahwa kau pasti yang membunuh. Menurut kacamata saya sebagai orang hukum, sampai hari ini tidak terbukti bahwa Jessica membawa racun. Mengapa? Karena polisi tidak pernah maupun jaksa tidak pernah membuktikan Jessica membawa racun dari mana dan dengan cara dia bawa racun itu dia beli atau tidak. Tidak ada sampai sekarang. Nah, ini teori pembuktian. Oleh karena itu muncullah teori yang menyatakan bahwa untuk menyatakan sesuatu peristiwa sebagai akibat dari perbuatan seseorang, maka dicari faktor yang paling menentukan. Ini namanya teori mengindividualisasi. Disebut juga teori adik kuat. Saya kebetulan jurusan pidana, jadi saya dosen pidana. Ya, makanya itu di buku saya nanti saya bagi. Judulnya Pledoi, itu saya tulis ini. Teori ini yang saya tulis di buku saya. Nah, jadi kalau tidak dipakai teori yang terakhir ini banyak orang tersangka. Ya saya tidak usah ceritakan di KPK banyak yang begitu juga. Ya. Itu kesalahan penegakan hukum, Pak. Jadi semua yang ada kaitannya dikasih masuk, padahal belum tentu. Saya membela orang di Goa yang saya tulis dalam buku itu, dia konsultan pengawas yang perusahaannya dipinjam dan orang yang meminjam itu sudah melaksanakan tugasnya sama-sama. Dia tidak tanda tangan pencairan, bahkan perintah acara penyelesaian pekerjaan, dia tidak mau tanda tangan, dia diseret. Gimana itu? Nah ini jadi Anda sebagai pengamat anti korupsi, panggillah saya untuk kasih penetaran itu. Jadi saya kasih teori. Jadi gini Kak. Jadi ini teorinya harus tahu dulu, jangan sampai Anda berkerja ini penyidik ini menggunakan konstruksi hukum yang salah. Jadi gini Kak, pertanyaan dengan Ancu tadi ini,
kenapa RS Batua yang sudah disidik kemudian menetapkan 13 tersangka, yang kalau kita lihat ilmu penyidik di kepolisian itu tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Tidak Kemudian- sama dengan ilmu penyidik dengan ilmu teori tadi yang saya bilang. Cocok, Kak. Terus kemudian berkas-berkas ini diserahkan ke kejaksaan. Tapi kok kenapa di kejaksaan tinggi ini dikembalikan lagi? Ada apa kurangnya gitu maksudnya? Itu juga masalah karena begini. Saya lihat di sana berkas, saya kan lihat itu berkas. Ya. Itu berkas sama dengan ruangan ini banyaknya, Pak. Mana bisa dibaca? Nggak mungkin dibaca, Pak. Iya, tapi kan yang begini-begini Pak Tajuk tidak bisa kalau kita beralasan. Kalau saya ya, nggak bisa juga kita beralasan seperti Pak Tajuk bilang, karena kan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum itu kan yang semakin hari semakin turun. Seperti tadi yang saya seperti Anda bilang katakan tadi kan, karena ada oligarki semua. Yang persoalan-persoalan ini kan yang menyebabkan masyarakat akhirnya kepercayaan terhadap hukum kurang. Sama yang kedua melihat sekarang yang seperti tadi saya bilang sama Pak Tajuk bahwa berkolaborasinya sebahagian orang-orang hukum pada pelaksanaan proses politik, masyarakat melihat sudah turun integritasnya Pak Tajuk setelah masuk di begini, kan begitu misalnya, contohnya kan. Memang begitu, kalau dia kan tidak usah jauh-jauh. Semua orang kalau dia tidak masuk dalam kekuasaan, dia idealis. Begitu dia masuk di dalam, ya kan saya mempertahankan, saya punya teman yang saya ada di dalam, karena saya menikmati kan ini manusiawi. Inilah yang susahnya. Tapi kan ada namanya. Tidak sama dengan Tajuddin Rahman. Kalau saya tidak begitu saya. Berarti Anda kan punya integritas Saya kan yang seperti tinggi. misalnya saudara kita dulu wali kota, saya kan tidak pernah ganggu dia. Saya tidak mau karena saudaraku. Iya. Kan kalau ada yang mau ganggu saya punya suami juga masalah kita di Indonesia. Ya apalagi kalau dia menjadi sponsor dalam pemilu pilkada. Ya dibilang dulu kan saya yang mana saya punya bagian sekarang. Inilah sistem yang saya bilang tadi, sistem politik yang tidak beres juga. Iya. Jadi antara sistem politik, sistem hukum, dan budaya masyarakat ini harus perlu. Makanya mungkin revolusi memang baru bisa bagus. Jadi Ram, tadi yang saya bilang tadi kan, ya mudah-mudahan sih saya salah berpersepsi ya terhadap ada saling ketidakpercayaan antara aparat hukum, aparat penegak hukum, atau ada apa begitu kan. Tadi saya diskusi sama teman-teman, dia bilang begini, kasihan juga ini dengan Cuk, kalau tersangkanya itu tidak dapat kepastian hukum. Ya. Satu, ya kan? Kasihan. Yang kedua ada juga yang protes. Kenapa sih tidak ditahan? Karena kalau saya bilang apa bagusnya ditahan? Saya tanya teman-teman orang hukum. Ya paling tidak kalau ditahan, ya itu ada kepastian hukum karena ada batas waktu lama penahanan kan? Ada. Iya kan? Jadi ada upaya mempercepat. Ya.